Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Rahmadani dengan NIM 8565583991. Oke, saya di sini akan membahas apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama-tama saya akan membahaskan ontologi. Ontologi menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, keberadaan atau being, dan realitas. Ia mempelajari apa yang ada dan bagaimana hubungan antara hal-hal yang ada tersebut. Secara sederhana, ontologi berusaha memahami esensi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dalam kajiannya, ontologi membahas berbagai macam aspek, di antara yang pertama, esensi dan eksistensi, artinya apakah sesuatu memiliki hakikat tetap eksistensi sebelum keberadaan atau keberadaannya menentukan esensinya. Yang kedua, universal dan partikular, artinya apakah konsep umum seperti keindahan benar-benar ada secara independen atau hanya dalam benak manusia. Yang ketiga, substansi, artinya apakah realitas terdiri dari entitas yang mandiri atau kumpulan sifat-sifat yang hanya diamati. Yang kedua, kita akan membahaskan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, cara memperoleh, dan kebenaran pengetahuan. Sederhananya, epistemologi mencoba menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita tahu sesuatu itu benar dan dari mana pengetahuan itu datang. Dalam kehidupan sehari-hari, epistemologi terlihat ketika kita membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Misalnya, saat memverifikasi berita atau belajar dari pengalaman. Menurut Plato, epistemologi adalah pemahaman bahwa pengetahuan sejati berasal dari akal, ide, yang bersifat tetap rasional. Ia percaya bahwa kebenaran tidak selalu bergantungan pada pengalaman idera karena idera bias menipu. Kesimpulannya, epistemologi menunjukkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui dua cara utama, yaitu akal atau rasional dan pengalaman indera. Dalam kehidupan sehari-hari, keduanya saling melengkapi, karena kita hanya berpikir secara logis, tapi juga belajar dari pengalaman untuk memahami kebenaran secara lebih lengkap. Yang ketiga, kita akan membahaskan aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai baik, nilai intrinsik atau nilai yang melekat pada sesuatu, maupun nilai instrumental atau nilai yang diperoleh dari penggunaan sesuatu. Secara bahasa, aksiologi berasal dari kata Yunani. Dengan demikian, aksiologi dapat diartikan sebagai teori tentang nilai atau ilmu tentang nilai. Lebih rincinya, aksiologi membahas beberapa hal, yaitu hakikat nilai, etika dan moral, manfaat pengetahuan, estetika. Nilai-nilai yang dibahas di dalam aksiologi kemudian juga berfungsi membantu setiap manusia untuk memberi penilaian dengan cermat. Bisa membedakan mana hal baik dan mana hal buruk, mana yang perlu dilakukan dan mana yang seharusnya dihindari.
Peranan aksiologi dalam kehidupan manusia yang utama yaitu memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik serta sebagai pembimbing manusia untuk berekspresi, melahirkan keindahan atau estetika. Yang terakhir mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketika mencoba memahami filsafat, tentu kita diharapkan dengan pembahasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga ini merupakan pondasi utama dalam filsafat sebagai kacamata dan pisau analisis. Sederhananya, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ada, hakikat, dan eksistensi dari segala sesuatu. Lalu, mengenal epistemologi, ini tentang mempelajari pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa yang membuat pengetahuan itu benar. Dan terakhir ialah aksiologi. Ini adalah bagian filsafat yang mempelajari nilai-nilai etika dan moral, atau sederhananya bias diartikan sebagai manfaat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.